Kak Hoirudin. Kak Hairudin. Panggilnya siapa? Hoir. Kak Hoir. Dari fakultas mana, Kak? Dari FISIP. Dari FISIP Fakultas, jurusan? Ilmu Administrasi Negara. Sekarang semester berapa, Kak? Semester 3. Semester 3. Emang domisilinya di sini atau dari mana, Kak? Iya, dari sini. Dari Palangkaraya? Iya, kalau misalnya orang tua kan dari Tangkiling. Kalau aku kan ikut keluarga di Kereng. SMA sebelumnya di mana, Kak? SMK Negeri 8. SMK Negeri 8. Nah, Kakak tadi Agak keras jurusan sih iya, ini. emang bener. Kakak tadi ngasih pertanyaan ke narasumber itu apa, Kak? Bentar, pertanyaan. Oh iya, Lupa juga nggak sendiri. Nanti kecatat. Oke. Pertanyaannya kan mengingat generasi muda yang ikut berpartisipasi dalam pemilu lumayan tinggi, terutama di Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi dalam konteks semakin kompleksnya isu-isu sosial sekarang ini dan politik saat ini juga, bagaimana KPU berencana atau apakah ada planning selain dari KPU Ghost to Campus ini, apa saja guna meningkatkan literasi minat di kalangan generasi muda agar mereka atau kami dapat membuat keputusan yang cerdas dan berinformasi saat memilih paslon pemilu nanti. Jawabannya tadi kan salah satunya KPU membuka kelas ya, Kak, Iya. di rumah pemilu gitu. Nah, menurut Kakak sekarang usia berapa? 22. 22. Berarti ini kali pertamanya akan memberikan suara? Kedua kali. Kedua kali ya? Iya. Nah, untuk yang memilih gubernur dan presiden ini, apakah Kakak sudah mengantongi nama calon? Masih agak bingung-bingung nih, 50-50. 50-50-nya kenapa tuh, Kak? Karena apa ya, kemarin tuh kan memang ada juga kan pas waktu kami kuliah pakar itu di Jobos berapa itu lupa, jadi di tempat kuliah pakarnya itu ada tulisannya relawan Ganjar. Nah kemarin tuh kami juga enggak spesifikasi buat jadi relawan, cuman kayak edukasi tentang relawan gitu aja, Kak. Secara nggak langsung nyebut nama calon presiden ya gitu, jadi agak bingung. Tapi kemarin tuh juga kan ada isu-isu sosial gitu kan, tentang, maaf ya ini agak krusial gitu, yang tentang itu, Kak, yang Pak Ganjar itu nggak gulung-gulungan. Iya, nggak gulung-gulungan, itu kan seharusnya kan harus sesuai syariat Islam gitu kan. Betul. Nah gimana kalau misalnya untuk menjadi calon imam keluarga aja kan itu harus mengajarkan setidaknya. Nah bagaimana nanti jadi pemimpin gitu kan, jadi agak trust issue. Makanya awal pertama tuh memang kayak oh ya mungkin baguslah Pak Ganjar ini gitu. Tapi memilih pemimpin ini Kakak sempat mengalami trust issue untuk sekelas pemimpin selain Iya. temen gitu. Jadi kemungkinan pengennya tuh milih yang satunya gitu. Yang lain ya, Kak, ya? Iya. Gitu. Kenapa awalnya milih A jadi beralih ingin memilih ke yang B? Lebih jadi kayak opini publik tadi aja sih. Oh, digiring. Ada penggiringan dari opini publik berarti. Iya, benar. Tapi kalau dari Kakak sendiri, dari hati nih, udah ada menetapkan nama calon kah yang ingin dipilih selain dari suara-suara dari luar? Udah ada. Sudah ada ya? Iya. Nah itu gimana Kakak cara meng-cross check latar belakangnya, Kak? Mungkin dari riwayat pemimpinannya atau gimana, itu biasanya lewat apa dan gimana? Iya, biasanya kayak gitu. Lebih suka milih yang nggak terlalu banyak nebar janji manis, tapi nggak terlalu terlaksana gitu. Jadi lebih kayak melihat progresnya gitu. Dan juga kan menimbang juga dari yang hal yang lainnya banyak lah ya. Nah, dari Kakak sendiri, Kakak nih untuk presiden, Kakak ingin pemimpin yang seperti apa sih, Kak? Sosok yang seperti apa? Pastinya amanah dan nggak terlalu banyak rencana planning tapi nggak terlaksana, kan itu juga jadi suatu minusnya gitu. Omong kosong. Berarti kita sebagai generasi muda penting ya, Kak, mencari pemimpin yang tepat untuk memimpin selanjutnya. Ya. Nah, kalau misal dari Kakak sendiri mungkin ada statement atau pernyataan buat teman-teman dan generasi muda supaya tidak golput, Kak? Kalau untuk golput, pastinya kita ini kan harus ngasih suara. Kalau misalnya golput tuh karena nanti kita juga yang akan ngalamin merasakan gitu efek dari kepemimpinan beliau tersebut. Kalau misalnya kita golput terus kita kayak demo apa gitu, Iya, kan betul. itu kan kita juga gitu, rakyat juga yang memilih. Kenapa kita harus demo, kenapa harus golput kalau kita sendiri nggak memilih? Kan yang memilih pemimpin itu kita juga gitu. Nah, kan kita nih sudah sangat dekat dengan sosial media ya, Kak. Sebenarnya bisa nggak sih kita sebagai anak muda tuh memberikan aspirasi lewat sosial media gitu?
menurut saya tuh bisa sih, tapi harus sesuai dengan undang-undang ITE juga. betul. Jangan menebarkan fitnah atau menyebarkan kayak provokasi yang membuat media-media nih kayak oh iya gini terus jadinya malah Counter yang lainnya. iya, dan ternyata yang nge-counter ini tuh pasukan Fajarnya Iya, gitu. buzzer ya. Iya, buzzernya gitu. Tapi kakak sampai detik ini apakah sudah ada menerima bentuk suap yang lain-lain? Alhamdulillah nggak ada. Belum ada. Dan Nggak takut ada juga atau sih. belum ada ya? Nggak ada, jangan sampai ya. Gitu. Nah kalau misal kakak dapat momen situasi seperti itu, tindakan kakak sebagai anak muda gimana kak? Lebih pertama cross check dulu. Boleh nggak sih kayak hal kayak gini tuh boleh nggak sih dipakai gitu. Kayak misalnya nerima sembako atau bantuan gitu betul. tuh. Ini tuh ada apa sih di balik ini tuh gitu. Di cross check juga, takutnya kalau misalnya kita nerima gitu sembarang terima, takutnya kita malah terkena kasus juga Iya gitu. betul. Karena aliran dananya ya kak. Iya. Gitu. Takutnya kan haram.